Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya. Untuk pertemuan pertama perkuliahan pemrograman web 1 ya. Saya mau menyampaikan introduction to pemrograman web teman-teman ya. Jadi sebelum kita praktikum, teman-teman mahasiswa harus memahami dulu tentang konsep pemrograman web. Baik, yang pertama contoh dari aplikasi berbasis web ini apa teman-teman ya. Ini contohnya untuk e-commerce ya. Untuk e-commerce itu ada Bukalapak ya, ada Tokopedia, ada Shopee dan lain-lain ya. Kemudian untuk search engine ya, ada Google ya, AltaVista ya teman-teman ya, AltaVista dan lain-lain ya. Untuk medsos adalah Facebook. Nah, jadi aplikasi berbasis web ini sangat digemari sekarang ya. Contohnya untuk membuat sebuah aplikasi sistem promosi akademik aja rata-rata berbasis web ya, karena dia lebih gampang untuk digunakan. Nah, apa kelebihan dari bahasa pemrograman berbasis web ini? Yang pertama adalah multi platform ya. Apa maksudnya multi platform? Adalah aplikasi berbasis web ini bisa dijalankan di berbagai lintas sistem operasi. Nah, contohnya Windows ya, kita bisa menjalankan di Windows, kita juga bisa menjalankan di Linux, di Android sekalipun kita juga bisa menjalankan di Mac ya, di iOS dan berbagai sistem operasi. Inilah kelebihannya. Jadi dia lebih fleksibel ya. Nah, banyak contoh-contoh aplikasi yang lain hanya bisa dijalankan di Windows saja, nggak bisa di Linux atau sebaliknya seperti itu. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua adalah dia berbasis server side ya. Maksudnya server side ini adalah ketika kita membangun sebuah aplikasi berbasis web, kita cukup menyimpannya di satu servernya saja teman-teman. Jadi kita nggak usah menginstal di komputer klien lagi, cukup di servernya saja. Nah, jadi kita lebih simple ya. Kalau seandainya kita harus menginstal di setiap klien, kalau kliennya ada 100, berarti kita harus melakukan proses instalasinya sebanyak 100 kali, dan itu sangat merepotkan dan kurang praktis ya. Jadi itulah kelebihan aplikasi berbasis web itu. Kita cukup menginstalnya di servernya saja ya. Nah, kita harus ada nanti namanya web server ya, supaya nanti aplikasi berbasis web kita bisa dijalankan dan dibuka dari manapun ya. Nah, kemudian ringan ya. Kenapa ringan? Karena sebenarnya digunakan menggunakan bahasa pemrograman atau bahasa script cocoknya. Kenapa disebut dengan bahasa script? Karena nggak mempunyai ID atau lingkungan kerja seperti halnya Visual Basic, kan ada yang disebut dengan properties Windows-nya, ada form, ada apa. Nah, kalau pemrograman web kita cukup menggunakan tool yang paling sederhana sekalipun seperti yang saya gunakan ini, Notepad. Nah, tanpa ID atau lingkungan kerja. Jadi dia sangat ringan ya. Jadi cocok untuk aplikasi yang multi user dan berbasis jaringan, teman-teman. Nah, jadi kelebihan dari ringan dan server side ini adalah aplikasi kita bisa diakses dari manapun ya, tanpa harus datang ke tempat yang bersangkutan selagi tersedia koneksi internet. Misalnya kita teman-teman adalah seorang staf di sebuah perkantoran misalnya. Nah, tiba-tiba waktu libur-libur ke Bali disuruh oleh atasan untuk menginputkan nilainya ke dalam sistemnya yang ada di servernya yang di Jakarta misalnya. Nah, itu nggak harus datang ke Jakarta, cukup dari Bali tinggal koneksi menggunakan internet. Nah, inilah kelebihan dari aplikasi berbasis web. Kenapa sekarang ini aplikasi berbasis web ini sangat digemari gitu ya. Nah, kemudian tahap-tahap belajar pemrograman web. Banyak yang bingung, saya mulai dari mana Pak belajarnya? Nah, sebenarnya tahap belajar pemrograman web ini bisa saya bagi menjadi 3 bagian teman-teman, secara garis besar ya. Yang pertama web programming 1. Nah, ini mata kuliah yang kita pelajari sekarang ini adalah web programming 1 ya. Nanti kita belajar tentang HTML, tentang CSS, tentang Bootstrap ya. Jadi ini wajib. Artinya kita wajib belajar coding karena dasarnya itu di coding ya, atau di mengetikkan codingannya di command line-nya ya. Pertama kita harus paham HTML, ini nggak bisa dihindari ya teman-teman ya. Nah, setelah kita paham HTML, untuk memudahkan membangun sebuah aplikasi web yang sangat kompleks, kita bisa menggunakan CSS ya. Jadi untuk mengcustomnya kita nanti lebih mudah dan lebih gampang. Nah, ini adalah salah satu contoh, Bootstrap ini adalah salah satu contoh framework dari CSS yang paling banyak digunakan sekarang ini gitu ya. Nanti kita belajar ini di pemrograman web 1 ini. Nah, sekilas untuk web 2-nya nanti kita belajar yang dynamic. Jadi yang web 1 ini adalah belajar membangun halaman web yang bersifat statis ya. Nah, kemudian yang web 2 ini adalah masuk ke dynamics. Apa itu dynamics? Nah,
ini udah ada koneksi dengan database, sementara yang web 1 belum ada ya. Nah, yang dynamics ini kita nanti menggunakan PHP tapi konsepnya masih modular ya. Jadi konsep modul, sistem modul ya. Nah, itu kita belajar PHP natif ya. Kemudian nanti di web 3 kita belajar lagi tentang masih PHP tapi konsepnya udah object oriented programming. Jadi codingannya juga ada perbedaan antara konsep modular dengan programming, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman udah bisa menggunakan atau mengoding menggunakan PHP dengan konsep OOP, artinya nanti teman-teman bisa menggunakan framework yang ada di pasaran seperti Laravel, CI, Kode Igniter dan sebagainya. Jadi ini penjelasan introduction to pemrograman web. Jadi nanti tool yang kita gunakan bisa sangat sederhana, salah satunya Notepad atau Notepad Plus atau Sublime Text dan sebagainya gitu ya. Untuk web 1 kita belum butuh web servernya ya. Nanti untuk yang web 2 baru kita web server. Jadi itu yang harus teman-teman pahami sebelum kita praktikum ya. Jadi ini kalau kelebihan-kelebihan aplikasi berbasis web. Kenapa kita harus belajar web ya? Nah, sementara aplikasi Android hanya bisa dijalankan di Android, nggak bisa di Windows. Tapi web bisa multi platform. Aplikasi berbasis web juga bisa dijalankan di Android, teman-teman. Di HP walaupun dan Mac dan sebagainya. Jadi dia multi platform. Selagi di sistem operasi tersebut tersedia browser, ya. Nah, seperti itu untuk penjelasan introduction web 1. Nah, untuk pertemuan kedua kita nanti langsung ke HTML ya. Nanti kita bisa terangkan apa itu HTML dan langsung belajar sintak HTML-nya sambil mempraktekkan. Jadi segitu dulu untuk introduction to web 1. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.